hati-hati. Kenapa? Kita sebagai seorang ustadz atau seorang tokoh atau seorang ulama, walaupun kita di kelompok tertentu, tugas kita memberitahu kepada umatnya atau kelompok tertentu untuk membawa kedamaian. Karena kata Allah, sebaik-baik kebaikan atau kebajikan mengajarkan 3 hal. Coba baca At-Taubah surat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 4 An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Satu, kata Allah, tidak ada kebajikan atau kebaikan kecuali bisikan-bisikan itu mengajak sedekah. Ya kan? Jadi Pilpres itu sebagai ada kiainya, ada ulama untuk bisikan, banyak-banyak sedekah itu. Banyak berbagi gitu kan, seperti itu. Jangan banyak menghasut, ya kan? Banyak memprovokatori gitu kan. Ya, harus diajarkan banyak-banyak sedekah. Terus Atau berbuat ma'ruf, baik dan benar, bukan sekedar baik saja tapi benar, begitu kan. Jadi namanya kiai atau ustadz masuk ke ranah politik itu harus hati-hati, ya kan, dengan aturan-aturan Allah bisa melenceng itu, seperti itu. Jadi mengajarkan yang berwa'mur bil ma'ruf, mengajak kebaikan dan kebenaran, ya kan. Jangan sampai menggelapkan kebenaran, lebih banyak mengajukan kebaikan. Orang yang baik itu banyak, tapi belum tentu benar. Tapi orang benar itu pasti baik, ya kan? Al-haq gitu kan. Maka Allah mengingatkan kepada ulama, kiai atau orang yang ahli kitab, jangan kau campurkan wal haq dan batil. Hak batil. Ya kan? Ya. Ketika ada orang presidennya atau misalnya membuat asutan atau membuat memprovokator, memperolok kelompok lain atau presiden lain, nah seorang ulama tugasnya memberitahu, bukan mendukung, memberitahu ini nggak benar, kamu nggak boleh seperti itu. Karena ngapa? Di dalam aturan Tuhan tidak boleh memperolok, ya kan? Seperti itu. Kita bisa memuji diri kita baik, tapi kita nggak boleh menjelekkan orang lain. Nah ternyata ada sosok ustadz mendukung juga. Harus diberitahu, ya kan? Bukan sekedar kita melihat dan mendengar saja. Untuk apa para presiden atau kemudian mengajak seorang kiai atau seorang ustadz, kalau tidak menasihati mereka, memberitahu, tidak boleh loh memperolok orang, tidak boleh menghasut orang, itu dia tahu. Tapi kalau ustadznya, presidennya, misalnya menghasut orang lain, menjelekkan orang lain, ustadznya juga ikut kacau, ya kan? Di mana peranan seorang kiai, seorang ulama, kan? Inilah yang mencampurkan yang hak dan batil. Dan itu diingatkan di dalam Al-Quran, jangan kau campur ahli kitab yang hak dan batil. Kau melihat itu nggak benar, kenapa kau biarkan saja? Berarti kamu sama dengan orang yang seperti itu, ya kan? Maka tidak ada kebaikan kata Allah kecuali bisikan menyuruh orang bersedekah, berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi bawa suasana damai. Bukan membakar api. Kalau dia membakar api, memprovokator, ya iblis, setan, ya kan? Seperti itu. Jadi tugas kita mendamaikan, tidak boleh seperti itu, ya kan? Jangan mendukung sebuah kesalahan batil dengan kebenaran. Harus yang batil itu yang batil juga tahu, ini nggak boleh membantu salah satunya, ya kan? Umat yang mendengar itu terganggu dan terikut juga jiwanya. Banyak sekali jiwa-jiwa yang galau, ya kan? Jiwa-jiwa yang galau. Maka hari ini ustadz-ustadz yang sudah berkelompok tertentu atau pilihan tertentu atau mendukung tertentu dari
semua pilpres itu, calon presiden itu sudah meletakkan bagian kelompok 3 ini. Jadi kita tahu ini kan pemilihan itu 3 orang, ya kan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ulama di situ, 3 ustaz, 3 kiai, 3 habaib atau pimpinan pondok pesantren, ya kan? Nah, tugas seorang ulama, tugas seorang kiai, tugas seorang habaib untuk mendamaikan, bukan mendukung pilpres tertentu, mendukung pilpres itu yang memperolok-olok. Allah nggak memberi ingat kepada orang yang beriman. Salah satunya memperolok-olok itu nggak boleh. Surat 49 Al-Hujurat ayat 12 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia habaib atau orang yang beriman. Apalagi dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang habaib dan ulama atau pimpinan pondok pesantren. Jelas dia orang beriman kalau dia beriman, karena dia percaya dengan aturan Tuhan, dia percaya dengan adanya Al-Quran, dia sadar bahwa ajaran Tuhan itu mengingatkan, hai orang yang beriman. Ngapain orang beriman itu diingatkan? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan. Jadi tidak boleh kalau ada pilpres tertentu atau presiden yang tertentu membawa kecurigaan, membawa prasangka, karena sebagai prasangka itu dosa. Nah, tugasnya ulama yang memilih kelompok tertentu, memilih golongan tertentu dari tiga calon presiden ini harus mengingatkan, tidak boleh berprasangka dan mencari kesalahan, tidak boleh. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, prasangka. Jadi kalau sebagian prasangka itu dosa. Apalagi ulama lebih daripada orang beriman. Ulama itu warisatul anbiya, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya kan? Ketika Anda mengambil pilihan kelompok tertentu atau golongan tertentu, lo harus jaga calon presiden lo. Kamu harus jaga presiden ini seperti itu. Jangan kita mengkompori juga gitu loh, atau membuat prasangka-prasangka seperti itu. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ini dibiarkan saja mencari kesalahan orang lain, memperolok-olok. Makanya dalam sudah mau masuk 2 bulan ini saya perhatikan di situ ada ulamanya, di presiden 1 ada ulamanya, di presiden kedua ada ulamanya, di presiden ketiga ada ulamanya. Di mana ulama yang tidur semua, Pak? Ya kan? Harus dinasihatin, harus bawa kedamaian gitu loh, seperti itu. Terus, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ini kok menggunjing sebagian yang lain? Ulamanya tahu kalau presidennya, calon presidennya dan jamaahnya menggunjing yang lain, sebagian yang lain. Nah, tugas ulama itu memberi pemberitahuan, nggak boleh gunjing. Iya. Ya kan? Kelompok tertentu, pilpres tertentu, nggak boleh. Allah itu bukan perintah negara saja atau undang-undang, tapi Allah melarang itu, gitu loh. Yes? Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi penyayang. Ayo, bertakwalah, ya kan? Banyak-banyak memaafkan lah, banyak-banyak mohon ampun lah. Jadi untuk apa diletakkan 3 calon presiden, ulama di kelompok 1 ada ulamanya, di kelompok 2 ada ulamanya, di kelompok 3 ada ulamanya, dan ulama-ulamanya tengah pakem, tengah publikasi seperti itu. Nah, tugas ulama ngapain di situ? Bakar jenggot atau memperolok atau membuat kerusuhan atau
dibuat perselisihan. Berarti ulamanya berjumpa, tapi dalamnya iblis, setan. Karena tugas setan adalah mempecah belahkan, mengajak perselisihan. 17:53 Al-Isra. Ini Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini belum 40 hari, ya. Ini baru terakhir bulan, ini tanggal berapa nih? Tanggal 23. Ya. Tidak sampai lah 50 hari, tidak sampai 12 hari. Kita pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPR. Dan ini ternyata belum berapa mendekati sudah saling apa? Berselisih, ya kan? Kemana ulama yang di kelompok satu? Mana habaib di kelompok satu? Mana ulama-ulamanya di kelompok 2, kelompok 3, ya kan? Ini yang terjadi, ya kan? Sebagai ulama itu tugasnya mendamaikan, mengingatkan. Katanya ulama para nabi. Seperti itu. Jadi jangan sampai bangsa ini, negeri ini dengan adanya ulama itu ngapain? Kenapa ulama itu ada di presiden 1, di capres nomor 1, capres nomor 2, capres nomor 3, dibagi ulama-ulama? Ada apa di situ? Untuk mendamaikan. Yang salah katakan salah, diingatkan. Ya kan? Fungsi seorang ulama itu di situ, bukan kita sebagai provokator membuat perselisihan atau kebencian. Nah, hati-hati seperti itu. Jadi anjurkan untuk mengajar kedamaian, sedekah, saling sabar, watawasau bil haq, watawasau sober, mengajak kesabaran, mengajak yang benar, gitu seperti itu. Nah, kalau enggak itu ngapain ulama masuk di kelompok 1, presiden 1, presiden 2, 3, ngapain? Kalau cuma sebatas sebagai tepuk tangan, ya kan? Tugasnya ulama itu warisatul anbiya. Tugas ulama, makanya ulama di dalam Al-Quran itu yang takut dengan Allah, yang takut dengan aturan Allah. Ini banyak aturan Allah jangan sampai dilanggar. Yang terjadi kan dilanggar aturan Allah. Tidak boleh berselisih, itu tidak boleh, ya kan? Jadi benar-benar kita mengajak orang itu dalam kebenaran, seperti itu. Makanya terjadi. Yang kedua, masyarakat, karena implikasi dalam jiwa masyarakat, akibatnya dampak kepada masyarakat. Makanya kepada masyarakat, sebentar lagi kita akan memilih presiden, wakil rakyat, DPR, MPR, dan utusan daerah, dan di kabupaten maupun kota. Dan kita harus hati-hati, ya kan? Nah, utamanya kita memilih presiden sebagai pimpinan bangsa dan negara selama 5 tahun. Maka Allah mengingatkan sebagai pemilih, para pemilih diingatkan oleh Allah untuk jangan sampai memilih kemenangan. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi sebagai orang yang beriman, sebagai pemilih, kita diingatkan oleh Allah kalau kita memang beriman. Memang kita dipanggil orang yang beriman. Beriman itu beriman adanya aturan Allah.
kitab-kitab Allah, baik Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran, atau yang bertuhan. Maka bila pemimpin yang jangan sampai yang kau pilih itu membuat agama menjadi ejekan, aturan menjadi ejekan. Tahu-tahu dia korupsi, tahu-tahu dia maling, ya kan? Nah itu agama menjadi ejekan. Dia pakai dengan bangganya gitu kan. Sekarang pejabat-pejabat gubernur, bupati yang ditangkap kamera senyum gitu kan, ya kan? Senyum, tahu maling, ya kan? Itu orang maling, mencuri, gitu kan? Kalau bahasanya mencuri, dia malu, dia nggak malu lagi sekarang. Pakai baju KPK, bukan malah sedih, tapi malah tidak malu lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, siapa yang berdosa? Siapa kira-kira contoh yang berdosa? Kalau pemimpin atau wakil rakyatnya itu membuat agama menjadi ejekan, siapa yang berdosa? Ya kita yang milih ya. Kita yang milih. Ya. Maka kalau yang milih hati-hati. Karena yang milih tangan, mata itu dipertanggungjawabkan. Anda jujur itu dipertanggungjawabkan, ya kan? Maka Allah tangan dan mulutmu, kakimu menjadi saksi. Ya, kamu saksi ke pakai kakinya Allah, kamu nyucuk pakai tangannya Allah, maka tangan dan kaki menjadi saksi. Dan 6 Yasin 65. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mereka. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Apa yang diusahakan dengan kakimu, dengan tanganmu akan berngomong nanti waktu dalam kehidupan sakaratul maut. Maka dipertanggungjawabkan. Maka yang paling dekat itu milih milih presiden atau kematian. Bisa nggak dengan niat kita selama bulan ini kita mengasut orang, ngomongkan orang, membelai orang, ya kan, membelai atau memprovokatori orang lewat media, lewat WA dan lain-lain. Ternyata lu besok mati. Jadi hatimu itu busuk. Kalau hatimu busuk, ya kan, karena mentaksubin tertentu, yang memberikan berita-berita juga bohong gitu kan, seperti itu lewat media WA dan lain-lain, dan dibaca, dipertanggungjawabkan, jangan dianggap sepele. Makanya Allah mengingatkan buat orang yang beriman, semua berita harus dicek, tabayun, jangan langsung diterima terus disebarkan. Surat 49 Al-Quran ayat 6. Harus hati-hati. Maka orang beriman milihnya harus hati-hati. Dan juga ketika dapat berita di WA harus ditabayunkan, harus dicek dan dicek. Jangan sampai kita kena hasutan, dan hasutan langsung kita tersebar lagi. Padahal berita itu berita hoax. Dosa berjamaah. Masa 2 bulan ini kita milih presiden, wakil presiden, memilih DPR kota dan kabupaten, mengakibatkan kita terus bikin dosa setiap hari, setiap menit kita berikan bikin dosa. Aduh, capeknya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 49 Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi tabayun. Jadi kalau berita orang-orang fasik harus dicek. Jangan sampai kita tidak cek terus kita sebar lagi. Jadi dosanya berjamaah. Jadi kalau selama beberapa bulan ini, kalau kerjaan kita itu karena kita bertaasub dengan presiden tertentu atau kelompok tertentu, terus kita membawa berita hoax, berita itu nggak benar, ya, terus kita sampaikan kepada orang lain lewat WA dan media, dan orang itu nyampaikan lagi berita itu, saya nggak ngitung seberapa banyak dosa kita membawa fitnah yang tidak jelas, berita-berita bohong yang tidak jelas.
mengakibatkan kita menanggung dosa dan orang itu membagikan lagi sampailah 2 bulan itu berbagi tapi begitu karena beritanya nggak dicek, akhirnya kita bikin dosa. Yang jadi presiden orang, ya kan, yang jadi presiden ya jadi presiden, kita nggak dapat apa, tapi selama pemilihan presiden ternyata kita mengumpulkan dosa, ghibah, fitnah, membawa berita-berita itu. Kita mau setelah pemilihan terus kita dipanggil oleh Allah, selesai kita. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita sebar dengan melalui tangan, ya kan, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dan Bapak Ibu, orang-orang yang beriman, mari di tugas ini kita bawa kedamaian, kurangi menghibah, kurangi memprovokator, kurangi menyebar hoak, ya kan. Maka sebarlah hal-hal yang baik. Maka tidak ada kebaikan yang sempurna, tidak ada kebaikan kecuali 3 hal: mengajak orang itu bersedekah, mengajak orang itu berbuat ma'ruf, yang ketiga mengajak manusia berdamaian. Maka 3 hal ini tidak ada bisikan yang terbaik, perbuatan baik kecuali mengajak manusia sedekah, sedekah, mengajak manusia berbuat ma'ruf, dan mengadakan perdamaian. Kalau ada saudara kita yang satu kelompok dengan kelompok lain, karena ada presiden, maka tugas kita untuk mendamaikan. Yang menang presidennya, kita dapat apa? Apakah kita mau dalam 2 bulan ini kita numpuk dosa karena berita bohong kita, fitnah, ya kan? Biarlah, ya kan? Jadi ketika kita memilih presiden, khususnya ulama, cukup yang saat ini belum berkelompok di kelompok tertentu, ulama-ulamanya yang masih ulamanya di wasaton, di tengah-tengah. Jadi tugas kita yang wasaton, ya sudahlah, kita membawa sebuah kedamaian. Jangan kita ikut-ikutan. Sudah ada yang bagian-bagian ustaz ulama yang di kelompok tertentu, bagian ulama di kelompok 2 tertentu, dan ulama bagian 3 tertentu. Walaupun kita belum ada pilihan hari ini sebagai ulama, cukup diam dan juga kita mendamaikan 3 kelompok ini. Jangan sampai kita membawa api dan terus kita memprovokatori, akhirnya fitnah, perselisihan, semuanya dimakan oleh setan dan iblis. Kenapa? Karena tugas iblis setan adalah bagaimana tidak damai, bagaimana tidak ada nilai kasih sayang, bagaimana timbul perselisihan, bagaimana timbul kehasutan. Itulah tugasnya setan atau iblis pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita terjebak dalam bulan ini, terjebak dari lingkaran iblis dan setan. Itu saja. Canda, kalau ada yang mau bertanya. Baiklah sahabat-sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Sebelumnya terima kasih bagi sahabat-sahabat Facebook yang telah hadir. Semoga sehat selalu.